Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan rangkaian dari siklus akuntansi perusahaan jasa atau dari siklus akuntansi, baik di jasa maupun dagang. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu jurnal pembalik. Tapi sebelum kita lanjutkan belajarnya, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Oke, langsung saja kita lihat apa itu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Itu pengertian jurnal pembalik. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain yaitu reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Kita lihat beberapa fungsi dari jurnal pembalik. Yang pertama adalah mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Kemudian menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Kemudian yang ketiga adalah meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Sekarang kita lihat beberapa akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Yang pertama ada beban yang masih harus dibayar. Yang kedua ada beban yang dibayar di muka jika tercatat sebagai beban. Yang ketiga adalah pendapatan yang masih akan diterima. Kemudian yang keempat adalah pendapatan yang diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Kemudian pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Itulah beberapa perkiraan yang membutuhkan jurnal pembalik. Sekarang kita lihat contoh dari jurnal pembalik. Kita menggunakan transaksi beban dibayar di muka ya. Kita lihat contohnya. Beban telah dibayar terlebih dahulu atau dicatat sebagai beban. Jadi dibuatkan jurnal pembalik agar menjadi sewa dibayar di muka atau menjadi harta. Contohnya, tanggal 1 Desember 2017 dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Kalau secara normal jurnal umumnya berarti beban sewa pada kas, ya kan? 2.400.000. Ini jurnalnya. Jadi kalau kita bayar 1 Desember 2017 dibayar uang sewa untuk 1 tahun yang akan datang, kalau di jurnal umumnya yaitu debitnya beban sewa 2.400.000, kreditnya kas 2.400.000. Sekarang kita lihat jurnal penyesuaiannya. Kalau kita buat jurnal penyesuaian, berarti debitnya adalah sewa dibayar di muka. Ini kita catat sebagai beban, yaitu 2.200.000. 2.200.000 dari mana? Kita kan membayar tanggal 1 Desember 2017. Berarti tahun buku 2017 itu hanya kita gunakan selama 1 tahun, yaitu bulan Desember saja. Jadi kalau kita catat sebagai
harta, persamaannya debitnya beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka, nilainya adalah 200.000. Nah, di sini posisinya adalah kita catat sebagai beban. Nah, kalau sebagai beban berarti karena baru 1 bulan kita pakai tahun 2017, berarti masih tersisa 11 bulan. Berarti 11 bulan dikali 200. 200 dari mana? 2.400.000 dibagi 12. Hasilnya 200. Jadi 200 kali 11 bulan. Makanya untuk persamaan atau jurnalnya, debitnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 2.200.000, kreditnya beban sewa 2.200.000. Itu penyesuaiannya. Nah, sekarang akan kita buat jadi jurnal pembalik, tinggal kita balikan saja. Yang tadinya di debit jadi di kredit, yang tadinya kredit jadi debit. Contohnya sewa dibayar di muka ini kan di debit 2.200.000. Di jurnal pembaliknya jadi di kredit. Sewa dibayar di muka, di kredit 2.200.000. Beban sewa ini kalau di penyesuaian kan di kredit 2.200.000. Nah, kalau di pembalik jadi di debit, yaitu sebesar 2.200.000. Itulah jurnal pembalik. Jadi tinggal kita balikan jurnal yang ada di jurnal penyesuaian atau akun yang ada di jurnal penyesuaian, kita balikan. Misalkan di penyesuaian tadi adalah debit, maka dia jadi kredit. Kalau tadinya kredit, dia jadi debit. Bagaimana bisa dipahami cara membuat jurnal pembalik? Mudah ya? Mudah sekali. Jadi tinggal kita balikan saja. Akun-akun penyesuaian. Jadi tadi ada beberapa akun di penyesuaian yang butuh dibalikan atau butuh dibuat jurnal pembalik. Jadi tinggal kita balikan, namanya pembalik, dari debit jadi kredit, dari kredit jadi debit. Bagaimana? Mudah ya? Baiklah, untuk materi jurnal pembalik sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat membantu dalam proses belajar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.